hisab di hari kiamat itu ditimbang tuh amalan baik gitu ya sama amalan buruk. Kalau amalan kejahatan lebih berat, lebih banyak daripada kebaikan, otomatis kita bakal digiring ke neraka. Cuma dalam riwayat ini dikatakan bahwa sebelum dimasukkan ke dalam neraka, ini bakal ditanya dulu nih, Fulan, pernah gak si dia ini pertama duduk bareng sama ulama? Pernah gak dia mampir ke majelis ta'lim, ke majelis yang dimana di situ terdapat orang-orang soleh, terdapat para walinya Allah, terdapat orang-orang yang belajar ilmu ikhlas? Pernah gak? Dia jawab nggak pernah. Maka ditanya lagi, pernah gak dia itu cinta kepada ulama? Dia misalkan nggak bisa ngaji karena sibuk kerjaan gitu, tapi dia pernah gak dia cinta banget sama ulama, cinta banget sama walinya Allah, cinta banget sama orang-orang yang belajar? Ternyata dia nggak pernah. Dia malah isi hatinya tuh malah gedek kami ulama. Iya, ulama kok begini, ulama begitu, dia gedek tuh. Ditanya lagi sama Allah. Kalau dia nggak pernah cinta sama ulama, coba tanya, pernah gak dia makan bareng sama orang ulama, sama orang-orang yang belajar ilmu? Pernah gak dia makan bareng satu meja, ya itu satu ruangan? Kalau dia pernah bakal diampuni sama Allah. Tetapi dia jawab ternyata nggak pernah juga. Ditanya lagi sama Allah, kalau dia nggak pernah, maka coba tanya, namanya dia barangkali namanya ulama, paham nggak? Namanya dia barangkali nama-nama orang-orang soleh. Ya. Meskipun ya hadis dhaif dikatakan bahwa kalau kita menamakan seorang Muhammad atau Ahmad, itu api neraka nggak bakal nyentuh. Api neraka nggak bakal nyentuh. Meskipun ya hadisnya dhaif, ya. Tapi nggak apa-apa, kita amalkan aja. Nah, kalau namanya dia itu sesuai dengan nama ulama, contoh misalkan namanya dia Abu Bakar, namanya dia Umar, ya namanya misalkan Hasan Al-Basri, nama-nama ulama tuh, maka Allah bakal dengan sebab nama itu bakal Allah ampuni. Ternyata nih orang dalam satu riwayat dia namanya juga nggak cocok sama nama ulama, malah nama-nama orang-orang asing, ya nama-nama yang nama-nama orang fasik lah, ya nama orang-orang kafir. Ternyata ketika dia ngejawab tidak sesuai dengan nama-nama orang soleh, Allah tanya, apakah dalam hatinya dia pernah cinta kepada laki-laki yang mana laki-laki itu dia min ahli la ilaha illallah? Pernah gak dia cinta kepada seorang muslim yang mana orang ternyata ahli ibadah? Kata dia pernah. Ternyata berkat cintanya dia kepada orang yang ahli la ilaha illallah, maksudnya ahli la ilaha illallah orang muslim, orang mukmin, ternyata orang muslim ini cinta kepada ulama. Paham nggak? Jadi dengan cintanya dia kepada dia demen bahwa selama hidup ternyata nih orang pengen dia orang baik, orang taat ibadah gitu. Tapi bukan ulama, orang taat aja biasa gitu. Kan banyak kan dalam lingkungan kerja kita ya, dalam pergaulan kita ada teman yang ibadahnya lebih dari kita gitu. Kita cinta sama dia nih. Ternyata Allah melihat dengan sebab cintanya dia kepada orang, dan ternyata yang orang cinta sama ulama, Allah ampun berkat gitu. Allah ampunin kesalahannya, Allah ampunin kejahatan yang tadi lebih besar daripada kebaikan. Makanya kita hiasi hati-hati kita dengan kecintaan kepada ketaatan, kecintaan kepada sahabat kita yang ibadahnya lebih daripada kita. Yang kalau ibadahnya nggak lebih, seenggaknya maksiatnya itu lebih dikit daripada kita.